Kalau kantong kita kosong, orang nggak tahu. Tapi kalau ininya kosong, satu patah kata saja, ada nggak nampak kawan kalian? Mang kepikirin, subhanallah. Kita nanya baik-baik, bu, gue pikirin pula katanya. Artinya apa? Nampak. Jadi satu dua patah perkataan kita keluar itu nampak. Baik, Orang bisa baca. Ya. Kalau masalah tamu ini Ustaz, apa ada jangka waktu bertamu yang diajarkan dalam Islam ya Ustaz? Iya, tentu kita sepakati waktu yang disepakati dengan tuan rumah. Itu waktu yang ideal lah. Jangan bertemu larut malam, orang sudah istirahat gitu kan. Kalau misalnya dekat-dekat menjelang orang azan, orang sholat, itu juga tidak bagus. Yang sepakati waktu yang tidak mengganggu tuan rumah dan juga tidak merenggut haknya Allah. Karena hak Allah direnggut. Seharusnya kita kepada jemaah segan dengan tamu. Jadi tidak Allahu Akbar lagi. Kalau Allahu Akbar, Allah yang maha besar, selain Allah kecil. Tamu, ya maaf, kita sholat dulu. Mau ikut atau menunggu sini? Ya, kalau dia dipilih, saya nunggu sini ya, tunggulah sampai kami pulang. Gitu. Yeah. Jadi tamu waktu itu makanya tas taknis tadi disepakati waktunya yang tidak mengganggu tuan rumah, ya kan? Ini mahasiswa dia mau berangkat sekolah lagi, mau bertamu juga. Lu sombong kali, bukan sombong, Anda yang tidak tepat waktunya. Ya. Kalau seandainya si tamu ini ingin menginap nih Ustadz, ada jangka waktu juga nggak Ustadz dibolehkan menginap di rumah saudara itu berapa hari mungkin Ustadz? Iya, kalau secara umum hadis itu mengatakan ada 3 hari. 3 hari ya Ustadz? Yang bukan 3 bulan ya. 3 hari. 3 hari itu kadang-kadang tidak semuanya tuan rumah siap untuk dengan segala kondisi. Ya, 3 hari kalau dalam hadis itu dijelaskan. Jangan berlama-lama. Dan bahkan dituntut kita ketika bertamu itu segera mungkin, jangan berlama-lama. Kalau sahabat ada yang datang misalnya di rumah Rasul, lalu dijemput maka dia menunggu sampai makanan keluar, tidak baik. Kalau sudah selesai hajat kita, ya pulang, jangan berlama-lama. Karena apalagi kalau Rasul itu punya kesibukan luar biasa. Kalau kita misalnya ke dosen di rumah dosen kan, misalnya keperluannya tentang skripsi atau apa, ya udah selesai keluar cepat, jangan kemana-mana. Sebab apalagi kalau ada yang antri di belakang, kita kan diomelin sama yang lain nanti. Lama kali ada apa itu? Ya, jadi kebijakan orang itu tidak pandai saja yang dibentukkan, berpandai-pandai juga. Lihat waktu situasinya. Nah, tapi konsepnya nih Ustadz, terkadang ada yang memang orang ini bertamu ke rumah kita, tetapi tidak hal positif yang dibagi nih Ustadz. Lalu kita ingin memberhentikan silaturahmi ini. Cara yang baik itu seperti apa? Silaturahmi jangan dihentikan. Kita mungkin mengarahkan. Maaf ya. Misalnya kita seperti orang puasa lah. Bisa bila seorang datang mengatakan sesuatu yang tidak baik, dia puasa, maaf ana shaim, saya puasa. Kalau disampaikan yang negatif misalnya, dia maaf ya, mungkin tidak tepat kita bicarakan itu. Mungkin ngajak menggibah barangkali ya. Iya. Walau alam saja, Allah yang tahu. Tapi saya lagi ada keperluan lain. Bapak ada keperluan apa lagi? Ada keperluan lagi yang bisa dibantu. Tapi kalau sudah kemana-mana kita minta maaf ya, waktu ini tidak cukup ya. Kita itu beretika juga kan. Kata-kata itu kaulan kariman, ma'rufan itu stop itu haram. Enggak langsung ya Ustaz. Nampak itu kasarnya gitu. Iya. Walaupun di dalamnya sudah merontak ini, tapi yang di luar tetap kata-kata yang manis keluar. Kaulan ma'rufan. Kata-kata baik. Katanya kalau ma'rufan itu perkataannya pendek, jelas, tepat. Nah, kalau kepada anak-anak, orang tua kepada anak tuh kaulan sadidan. Katanya pendek tapi bernas dan kontan-kontan saya sampaikan. Tidak semayang, lain tidak ke menyasar besok. Itu ke anak, orang tua ke anak. Tapi kalau mertua ke menantu bisa tidak kayak gitu? Kabur menantunya kan. Ada kata istilahnya malereng, kata malereng. Ada mertua itu misalnya yang diusirnya ayam, tapi tembaknya kemana coba? Ayam kok naik, saya cari makan. Itu menantu dia panas lingah itu. Itu namanya kata sindiran, kiasannya. Jadi dalam etika bertamu itu bukan konsep datangnya saja ya Ustadz, datang berkunjung, tapi memang dalam proses komunikasi yang dilakukan juga harus beretika. Iya, timbal balik. Kita berbicara, tentu lihat juga siapa tamunya. Kita berbicara. Dan ada satu ayat dalam surat itu, tidak satu perkataan pun yang kita ucapkan kecuali dicatat oleh malaikat. Maka dianjurkan semakin pendek perkataan kita itu, pembicaraan semakin bagus. Coba makin banyak nanti yang positifnya misalnya 10, yang negatif sudah sampai 50. Ya itu banyak lagi kita istighfarnya nanti kan untuk kita ampunnya. Di pembicara itu seperlunya. Berbicaralah seperlunya. Jangan
banyak ngomong banyak salah, biasa itu. Banyak ngomong banyak salah. Baik Ustadz, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang etika bertamu ini lebih dalam lagi ya. Karena ada pesan-pesan berikut yang akan kita suguhkan kepada pemirsa, tetap di Syiar dan Syair. Saya bangga jadi orang Indonesia, serta semua keramahan. keunikan, serta cita rasa yang terpaut di dalamnya. Tapi segala keunikan itu akan hilang. lepas, Dan lenyap jika kita tidak pandai menjaganya. Padahal menjaga itu Sederhana. sesederhana kalau kita bisa saling menyapa, ramah, dan tersenyum satu sama lain. Hey bro, sesederhana, bisa bebas berkarya dengan cita rasa Indonesia tanpa rasa khawatir. Sesederhana kita bisa menikmati hasil dari negeri sendiri. Sebab itu jagalah persatuan dan persamaan bangsa Indonesia dalam rangka menuju ke depan nanti. Kamu, aku Kita jaga Indonesia. Selamat datang di pengembangan usaha TVRI Sumatera Barat. Coverage area TVRI Sumatera Barat yang semakin luas dapat diakses dengan live streaming dan siaran free-to-air satelit, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi di berbagai daerah. Dengan diberlakukannya penerimaan negara bukan pajak dan predikat wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan, serta didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, kami berkomitmen menjadi media televisi yang kredibel, terpercaya, dan berkualitas. Kami mengundang mitra kerja dalam berbagai informasi melalui program acara. Pelayanan kerjasama kami meliputi penyiaran program, TVC atau iklan komersial, iklan layanan masyarakat, running text, advertorial, filler dan time signal, dan video clip. Melalui semangat rebranding, kami berkomitmen menyiarkan konten positif yang relevan bagi masyarakat di Sumatera Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen, dan CT scan bila perlu. Kita kembali di Syiar dan Syair, karena dengan syiar kita berbagi, dengan syair kita bersenandung, tiada kata seindah doa. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kami masih menunggu dialog interaktif dari pemirsa di 0751463133 tentang pembahasan kita etika bertamu. Kita lanjutkan ya Ustaz. Nah, kalau seandainya konsep ketika kita bertamu dengan saudara kita yang tidak muslim, sesama muslim nih Ustaz. Nah, dalam konteks apa saja kita dibolehkan ya Ustaz? Ya, tentu sesuai dengan keperluan ya. Keperluan mungkin meminjam, mengasih informasi. Kita bertetangga bisa saja dengan orang yang non muslim gitu kan. Tapi yang di sini yang kita atur ini orang muslim ketika bertamu ke rumah muslim yang lain. Kalau dengan tangga kita dia bukan muslim, tidak usah kita ucapkan salam. Jadi kan tadi dua ya, salam dan kita izin. Kalau yang bukan muslim tapi izin saja. Izin saja kita ucapkan, kita izin. Ya, itu keperluan yang terkait dengan keperluan duniawi, dengan misalnya bisnis atau keperluan sehari-hari, bolehlah. Tapi kalau misalnya keperluan ibadah, tentu tidak mungkin ya kan. Ya. Oke, baik. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi kan dikatakan, dalikum khairul lakum la'allakum tadakkarun.
dengan minta izin, mengucapkan salam dengan tertib tadi, itu kata Allah lebih baik bagi kamu. Tentu kita ingin yang terbaik gitu kan. Jadi sikap yang terbaik pertama itu adalah minta izin dan mengucapkan salam. Nah, sekarang kondisinya di ayat berikut, kita mau datang ke rumah seseorang, ternyata orangnya tidak di rumah. Kita perlu betul, orangnya tidak di rumah. Sikap kita bagaimana? Fa'ilam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu. Baik, Kalau tidak Ustaz. ya. Kita tahan dulu ya Ustaz, Oh, iya, kita jawab dulu telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Asep Tunggu Boyo. Ya, Masya Oh, Allah. iya, Pak Silakan Asep. pertanyaannya Pak Asep. Terima kasih. Etika atau adab bertamu tentunya sangat bagus sekali. Ini sesuai dengan perkembangan zaman. Karena ini orang Iya. kabar tamu itu kadang-kala seminggu atau 2 hari kabar tamu bagi tahu dulu. Iya, Pak Sep. Aku datang rumah gua dari RT atau dari Iya. lainnya. Di pun di rumah dan edit, apa takkannya dia punya nenek, assalamualaikum ya salam. Iya. Aku pernah dulu mengucap salam dari dia. Kenapa itu baca sini? Oh gitu. Itu juga pertanyaannya Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum. Iya, masih Pak Sep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Kita lanjutkan lagi pembahasan ayat tadi Ustaz. Oke. Jadi orangnya tidak ada di rumah, lalu kita tidak boleh masuk. Dan bila dikatakan, misalnya ada orang mengatakan, tidak usah, dia tidak ada di rumah, pulang aja lah dulu. Kita sebaiknya pulang. Jangan kita tunggu-tunggu di situ. Kalau kecuali ada janji 10 menit lagi, setengah jam lagi. Tapi kalau memang tidak ada informasi sama sekali, sebaiknya kita pulang. Ini juga azkalakum, itu sikap seperti itu akan membersihkan diri kita dari hal-hal yang negatif. Apa hal negatif? Mungkin nanti dituduh ini pencuri. Iya. Atau kita yang duduk-duduk di depan, tapi ada orang mencuri sedang mengambil barang dalam, dia pergi. Nanti ke rumah pulang, atau ada yang lainnya, siapa yang masuk ke rumah tidak tahu. Si ayah tadi yang duduk-duduk di depan. Nah, kita tidak berbuat, tapi kena tuduh. Ini Allah sangat bijak sekali. Kalau tidak ada orang yang jangan duduk-duduk di situ, tinggi-tinggi di situ, pulang saja. Itu lebih mensucikan diri dari tuduhan yang bukan-bukan. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Nah, tapi ada bangunan, tidak perlu kita minta izin. Apa contohnya kira-kira? Pos ronda, pos-pos atau aula, apa namanya? Kalau di Arab itu dulu ada di perjalanan itu ada tempat orang singgah-singgah. Singgah itu tidak minta izin. Ya. Kemudian masjid atau musola. Kita mau sholat, ya kita ada kepentingan di situ. Kita ada kepentingan, misalnya masjid. Kenapa kau tidak masuk? Ya tidak diizinkan. Rumah Allah yang diizinkannya Allah. Kecuali dalam waktu malam itu sudah dikunci sama petugas, itu tanggung jawab petugas. Tapi kalau siang jangan ditunggu lagi minta izin ke masjid musola itu. Nah, jadi ini yang rumah ada penghuni. Ada penghuni. Kalau masjid kan ada penghuni, Ustadz, tapi yang di jam biasa itu siapa saja boleh Berkunjung, masuk, ya, Ustaz. boleh berkunjung. Tapi kalau udah malam dilewat waktu sudah ditutup, tentu kalau ada keperluan minta izinlah kepada orang yang diserahi amanah. Menghindari timbulnya fitnah tadi Iya. ya Ustadz ya. Iya, Baik, lalu pertanyaan dari Pak Asep tadi nih Ustadz. Oke, Pak Asep ini terima kasih. Memang begitu Pak Asep. Sekarang udah canggih. Belnya itu yang ucapkan salam. Tapi itu kan belum kita lagi yang ucapkan salam. Nah, ini kasihan juga tuan rumah. Kadang-kadang ada bel itu yang otomatis, ada pakai lampu gitu kan. Begitu ada yang lewat, dia ucap salam. Kadang cicak 4 kali situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Capek tuan rumah ucap salam. Orang nggak masuk. Ya, di bel itu ada bagusnya juga. Namun kewajiban tuan rumah kewajiban tamu belum lagi pas. Ya, begitu kita ketemu, kita ucapkan lagi salam, assalamualaikum. Tadi kan ucap salam, tadi kan bel bukan saya gitu kan. Nah, kita ucapkan lagi salam jadi kepada dia. Kalau yang tadi itu kan apa namanya itu ada kebiasaan tekan tombol bel. Kalau bel itu biasanya bukan salam, kasih tahu kan. Ini dari ganti dengan salam. Belum lagi menggugurkan kewajiban kita. Ucapkan salam, sudah dijawab, ya jangan masuk dulu. Silakan masuk baru masuk. Ya. Memang kata Pak Asep tadi jauh-jauh hari kan sudah dikasih tahu gitu kan. Itu namanya baru tas taknisu, mengkonfirmasi. Tapi begitu sampai di depan rumah, apakah minta konfirmasi langsung masuk? Jangan. Enggak ya Ustaz. Jangan. Entah udah pakai pakaian orang apa belum. Ini seperti yang diprotes oleh seorang ayah tadi,
apakah saya perlu minta izin? Kan rumah anak saya itu. Iya. Iya, rumah anak gadis bapak. Bapak kan tidak tahu dia sudah siap menerima tamu atau belum. Berarti padahal orang tua sendiri ya, Ustaz, orang ya? tua Apalagi sendiri. orang lain. Iya. Jadi ada waktunya seseorang di rumah dia tidak ingin ada orang lain di dalam rumah itu. Dia ingin sekalipun anaknya dia tidak mau berada dekat anaknya dengan siapa. Ada kita kan perlu waktu seperti itu ya. Baik Ustaz. Sepertinya dari pembahasan ini kami masih menunggu juga dialog interaktif dari pemirsa di 0751 463133. Nah, kita buka sesi tanya jawab ya Ustaz. Oke, ya. silakan, Sepertinya dari audien mau bertanya, silakan. Oh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Ja'far Betullah. Saya ingin bertanya Ustaz. Iya. Jadi dalam etika bertamu ini ada hadis mengatakan apabila kita bertamu kita mengetuk pintu hanya 3 kali. Apabila lebih dari 3 kali maka kita harus pulang atau pergi itu kan. Iya. Yang jadi pertanyaannya adalah apabila kita ingin bagaimana pendapat Ustaz apabila kita ingin ada keperluan mendesak sampai kita mengetuk pintu yang lebih dari 3 kali tersebut. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuh Ustaz pandangan Islam tentang hal tersebut? Iya. Mengetuk pintu 3 kali itu artinya bukan 3 kali ketukan, kita 3 kali habis, bukan begitu. Kita ketuk, mungkin beberapa kali ketukan, tapi temponya sekali. Kemudian ucapkan salam. Ketuk, Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Kemudian pakai jarak sedikit lagi, ketuk lagi, Assalamualaikum. Ya. Kalau sudah 3 kali, walaupun kita mendesak, disinilah kita diuji orang yang beriman. Saya perlu sekali, tapi kok tidak dilayani. Nah, kita pulang saja dalam keadaan lega. Jangan ngomel, jangan kita sombong. Oh, misalnya ada orang kaya, orang yang lebih lah, dia bertamu kepada orang yang sederhana. Lalu tidak dilayani, tuan rumah tidak terima. Jangan usah keluarkan, bertamu-tamu rumah begini, saya tidak diterima, saya akan pejabat. Tidak boleh gitu. Orang-orang beriman dia patuh kepada Allah. Idza qila lakum irji'u farji'u. Bila dikatakan pulanglah, mungkin timingnya tidak tepat, lain kali. Ya. Jadi kita harus bersabar ya Ustaz. Ya, walaupun penting sekali ya Allah, ternyata belum sekarang waktunya. Mohon lagi pada Allah, ya Allah lebih segerakan. Kadang-kadang begini, kita ingin waktu itu juga, tapi Allah yang lebih tahu. Misalnya ada orang yang setok mobil, disetok mobil kan, tidak berhenti mobil itu, dia marah-marah lalu duduk. Lalu datang lagi mobil kedua, di stop berhenti. Ternyata mobil yang tidak berhenti tadi udah masuk lurah, apa katanya? Alhamdulillah. Tadi marah-marah dia kan, udah berhenti. Alhamdulillah ya Allah. Sadar, ternyata Allah lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Berarti ada hikmah di Iya. balik Sabar, kesedihan saya. kita ya Ustaz ya. Sabar ya. Baik Ustaz, mudah-mudahan sudah terjawab ya Ja'far. Ada lagi dari audien yang mau bertanya? Silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monita Utami. Sedikit bertanya Ustadz, Iya. kalau di rumah dengan tetangga tuh mungkin sudah akrab Ustadz. Iya. Jadi terkadang tetangga tuh ingin bertamu hanya mengucapkan salam dan langsung masuk Ustadz. Kita mau menegur tapi segan Ustadz. Jadi bagaimana cara menegur tetangga yang sudah akrab dengan baik dan sopan Ustadz? Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking akrabnya ya Ustadz, langsung ngelonong masuk. Iya. Bagaimana nih Ustadz? Ini kesempatan baik ini. Kita berdakwah itu bukan hanya kewajiban ustaz saja, tapi kita semua berkewajiban untuk menyampaikan. Itu peluang baik kalau memang sudah akrab, tidak payah lagi untuk mencari waktu menjinak-jinakkan dulu untuk berakrab. Sudah akrab kan? Nah, kita katakan bahwa ternyata kita ada aturan. Nanti saya ke rumah ibu atau teman atau ternyata ada. Kita ingin enggak kita bertamu tapi berpahala. Bertamu berpahala. Nah, gimana bisa berpahala? Ada aturannya. Dia sudah ucapkan salam, tunggu dulu. Si orang itu sudah kemas apa belum? Apalagi kalau kita bertamu kepada rumah yang ada anak kecil. Anak kecil itu kan aktif. Kadang-kadang kursi itu jadi mobil ya. Ditarik, dibalikkannya kakinya, dorong-dorong. Lalu datang tamu, langsung menerobos masuk. Nah, nanti rumahnya berantakan. Iya, dia belum siap terima tamu. Ya kan? Jadi ada hal-hal yang akan
hal negatif yang terjadi kalau dia masuk tanpa diizinkan. Ada satu yang lucu begini, misalnya si ibu ini habis ganti pampers anaknya, tong sampahnya di belakang pintu sana. Begitu dia luka, dia tidak dilempar. Begitu masuk tamu, dapat nama tapak mesir tadi. Yang siapa yang salah nanti? Yang salah bukan tuan rumah. Dia kan biasa di rumah lempar ke tempat tong sampah. Kebetulan tamunya lalu masuk.